adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 9 Maret 2021. Pekan ketiga masa Prapaskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Yesus mengajarkan kepada para murid doa Bapa kami, di mana salah satu statementnya menyatakan pengampunan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kami hanya minta diampuni tetapi kami tidak mau mengampuni orang lain. Maka Injil pada hari ini membahas tentang pengampunan tadi. Bukan 7 kali 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya, setiap kali jatuh, ada kesalahan, maka pengampunan itu berjalan. Sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera. Karena itu tuntunan bimbinglah kami agar kami belajar untuk mengampuni. Sebagaimana Engkau telah mengampuni kami, demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi hamba itu keluar. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikian Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada masa COVID ini, di mana kita sudah setahun memasuki masa COVID ini, banyak yang pailit, banyak yang tidak punya pekerjaan. Di Bali pariwisata drop. Semua pekerja pariwisata sekarang boleh katakan menunggu dengan harap-harap cemas adanya vaksinasi. Kenapa? Banyak hutang-hutang yang belum dibayar. Ada beberapa jenis bos. Ada yang satu memahami, yang memang semua situasi seperti itu. Gaji ada yang tidak dapat, ada yang dipotong separuh, ada sebagian.
sehingga memang tidak bisa berjalan dengan normal. Namun ada juga bos yang sadis, sita, pokoknya nggak mau tahu. Nah, disinilah kasus ini berjalan tentang pengampunan. Jangan mentang-mentang kita ini bos lalu bisa mencekik orang. Maka perumpamaan yang digambarkan oleh Yesus tadi bisa menjadi bumerang bagi kita. Kalau kita juga tidak mau mengampuni. Petrus melihat situasi dan kondisi teman-temannya dan lingkungannya, di mana hukum dilaksanakan dan dijalankan bagi mereka yang tidak bisa membayar hutang. Juga komunitas yang tidak hidup dalam rasa damai. Kenapa ada dengki, ada dendam yang disimpan, sehingga komunitas ini mandul. Maka Petrus bertanya kepada Yesus tentang situasi ini. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus harus merupakan sebuah pencerahan. Karena menurut kita sebagai manusia yang terbatas, pengampunannya cukup sekali. Maka dikatakan 7 kali 7 selesai. Nanti kedua kalinya awas. Tetapi Yesus mengatakan bukan. Selama-lamanya. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun. Karena kadang dia tergelincir. Karena kesalahan. Karena dosa-dosa. Lalu sebagai orang yang berdosa, yang bersalah, ingin pengampunan. Dan pengampunan itu Tuhan berikan. Nah, itu gereja Katolik mengambilnya sebagai contoh bagi sakramen tobat, di mana orang datang dengan penuh dengan dosa, dan dosa yang disampaikan kepada imam itu dirahasiakan, dan kemudian diberikan nasihat, pengampunan terjadi. Maka lalu dia menjadi manusia baru. Kenapa? Tuhan Maha Rahim. Nah, Tuhan mau kita belajar untuk terus tidak terikat dengan keburukan-keburukan itu, melainkan membebaskan keburukan-keburukan orang lain, sehingga kita belajar mengampuni terus dan senantiasa sebagaimana Bapa di surga. Kalau kita tidak mengampuni, maka ada konsekuensi yang digambarkan di dalam Injil pada hari ini, di mana seorang raja tadi menghukum hambanya yang tidak mengampuni temannya, sampai dikatakan diserahkan kepada algojo sampai lunas hutang. Maka kita belajar, ayo, jangan terlalu terikat dengan kesombongan, jangan terlalu terikat dengan merasa diri paling hebat. Cobalah mengerti orang lain, memahami. Dan pemahaman ini akan melahirkan sukacita. Kenapa? Kita tidak terikat dengan hal-hal yang buruk tadi. Jangan simpan hal buruk di dalam hati dan pikiran kita, karena itu akan mengganggu. Lepas bebaskan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita, terutama menghadapi masa COVID ini. Yang perlu dan penting-penting saja yang kita lakukan. Tidak usah heboh hidup ini. Nikmati dengan sesuap nasi. Nikmati dengan situasi yang ada. Yang penting adalah kesehatan dan keselamatan. Tidak usah heboh seperti zaman sebelum COVID. Kemana saja kita terbang bisa. Sekarang duduk, terpekur, merenungkan. Kenapa? Jangan lupa hidup ini antri loh. Pada waktunya Tuhan akan panggil kita dimanapun kita berada. Dan waktu-waktu untuk pada masa COVID ini dipakai untuk merefleksikan dan memperbaiki diri kita secara rohani, sehingga bila pada waktunya kita dipanggil kita sudah siap. Selamat pagi, Tuhan memberkati.